kuasa dari tempat maha tinggi. Kejadian pasal 47, saudara, ini bicara tentang bagaimana perjumpaan antara Yusuf membawa keluarganya, kakak-kakaknya dan orang tuanya, yaitu Yakub, untuk berjumpa dengan Firaun. Ya, ini sebuah kisah yang luar biasa. Saya berdoa kita bisa dapatkan sesuatu. Ya, kita akan melihat Yusuf sebagai gambaran daripada pribadi Yesus. Ya, saudara, salah satu yang keunikan dari tokoh Yusuf ini adalah tokoh dalam perjanjian lama yang paling menyerupai dengan Yesus. Dia dijual sama dengan Yesus dijual. Dijual oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Yesus juga dijual oleh bangsa Israel sendiri. Ya, kemudian dia dibuang ke Mesir. Mesir ini melambangkan dunia. Karena Israel menolak Yesus, kita hari ini bisa beroleh keselamatan, betul? Tapi pada akhirnya Yesus juga akan kembali ke Israel. Pada akhirnya saudara-saudara Yusuf akan kembali menerima Yesus. Suatu gambaran yang indah, ada sebuah reuni kembali. Dan Yusuf ini tokoh yang luar biasa. Mari kita buka Kejadian pasal 47. Saya berdoa pagi hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Kejadian 47 ayat yang pertama. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Ayat yang ketiga. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Ayat 4. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun pada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Dan biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun pada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Terus jawab Yakub pada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan pada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan pada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Ayat 12 terakhir. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah di mana orang Israel itu seperti dipaksa masuk ke Mesir. Ya, orang Israel itu sebenarnya mereka tidak mau ke Mesir. Yakub itu tidak mau ke Mesir sebenarnya. Makanya dia minggu lalu kita belajar, dia sempat ragu-ragu, dia sempat galau. Tuhan bilang, jangan takut ya Yakub, aku menyertai engkau, aku bawa engkau ke Mesir, aku akan jadikan engkau bangsa yang besar di Mesir. Saudara, kenapa mereka harus dibawa ke Mesir, saudara? Apakah dia tidak bisa dijadikan bangsa yang besar di tanah Kanaan? Kenapa mereka harus dipindahkan ke sebuah negeri yang mereka tidak kenal sebelumnya? Karena hal yang tidak enak juga, karena kelaparan, mereka harus pindah ke sebuah negeri. Tahukah saudara, kalau mereka tidak pindah ke Mesir, mereka tetap tinggal di tanah Kanaan. Mereka akan kawin campur dengan penduduk yang ada di tanah Kanaan, saudara. Ya, karena apa? Kalau mereka kawin campur, bangsa Israel tidak lagi menjadi bangsa yang murni. Sehingga apa? Rancangan Tuhan untuk melahirkan juru selamat dari bangsa Israel menjadi kabur, saudara. Makanya Tuhan harus bawa mereka,
oleh satu peristiwa yang tidak enak, kelaparan yang hebat, untuk mereka pindah ke Mesir. Loh, apakah Mesir mereka tidak bisa kawin campur? Saudara, luar biasanya orang Mesir tidak mau bergaul dengan orang Israel. Bahkan orang Israel dianggap kekejian, karena orang Israel suka pekerjaan mereka menggembalakan kambing domba. Dan itu kekejian buat orang Mesir, sehingga dikatakan mereka bahkan makan semeja makan pun tidak mau. Jadi kalau saudara perhatikan, waktu mereka ke Mesir, mereka dikasih satu tempat khusus terpisah dari orang Mesir. Tapi tempat itu adalah tempat terbaik buat orang Israel. Karena tempat itu paling subur, di mana bisa piara hewan, bisa menggembalakan kambing dan domba. Saudara bayangkan, untuk satu rancangan Tuhan yang besar buat mereka, Tuhan harus izinkan kelaparan terjadi. Dan karena kelaparan terjadi, Tuhan harus bawa mereka ke sebuah tanah yang baru. Tapi di tanah yang baru itu pun, Tuhan proteksi mereka dengan Tuhan kasih sebuah tanah yang terbaik, namanya Goshen. Saudara tahu nama Goshen artinya apa? Ada yang tahu Goshen artinya apa? Goshen itu artinya drawing near. Katakan drawing near. Drawing near itu apa, saudara? Mendekat. Saya tahu, kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi kelaparan di dalam hidup saudara. Untuk supaya saudara dibawa masuk dalam sebuah situasi yang tidak enak. Dan melalui situasi yang tidak enak itu, sebenarnya Tuhan mau bawa saudara, mari dekat-dekat dengan aku. Amin, saudara. Terkadang dalam hidup ini, Tuhan izinkan kelaparan terjadi. Kelaparan itu bisa bicara tentang kelaparan secara fisik yang saudara alami dalam hidup ini. Persoalan yang saudara hadapi tidak selesai-selesai. Atau kelaparan di dalam jiwa saudara. Untuk apa? Untuk saudara dibawa masuk dalam sebuah situasi yang saudara sebenarnya tidak mau ada di dalamnya. Mesir itu, orang Israel tidak mau ke Mesir. Mereka tidak suka di Mesir sebenarnya. Tapi mereka dipaksa masuk karena tidak ada pilihan. Masuk Mesir atau mati. Karena mereka tinggal, mereka mati. Mereka harus masuk ke Mesir. Tapi di Mesir itu, Tuhan siapkan mereka satu tanah namanya tanah Goshen. Tanah di mana mereka bisa nikmati Tuhan. Saudara, kalau hari ini mungkin kau sedang mengalami sebuah situasi yang seperti yang kau tidak mau ada di dalamnya. Jangan cepat-cepat bersungut-sungut. Jangan-jangan Tuhan sedang sediakan tanah Goshen buat hidup saudara. Untuk saudara bisa ngalamin Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bisa ngalamin Tuhan, saudara dibawa Tuhan dekat dengan hidup saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana Yakub, saudara, melalui kisah ini, saudara. Sekali lagi saya akan bawa kita dari ayat yang pertama. Saya suka menceritakan ayat per ayat karena di dalam setiap ayat itu ada kebenaran yang bisa kita dapatkan, saudara. Kemudian pergilah Yusuf beritahu sama Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Ayat yang kedua. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Saudara tahu kenapa mesti 5 orang? Saudara Yusuf ada berapa orang? Ada berapa? 11. Kenapa yang dibawa 5 orang? Tidak tahu disebutkan 5 ini siapa? Ya, kenapa dipilih 5 orang? Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam firman Tuhan. Kalau sampai dicatat ada 5 orang, kita percaya angka 5 adalah angka apa? Kasih karunia. Angka 5, huruf kelima dalam bahasa Ibrani adalah hey. Hey, hurufnya seperti kursi duduk itu. Hey, itu adalah anugerah. Ya, kasih karunia. Kalau kita belajar bahasa Ibrani, setiap huruf ada artinya, saudara. Dan angka 5 itu adalah angka kasih karunia. Saudara tahu kenapa? Ini menggambarkan suatu gambaran yang indah. Yusuf kita siapa, saudara? Yusuf itu gambaran dari siapa? Yesus. Yusuf gambaran dari Yesus. Kita ini gambaran dari saudara-saudara Yusuf yang sebenarnya tidak layak. Saudara bayangkan, saudara-saudara Yusuf itu dibawa ke Mesir dalam keadaan berkelimpahan atau dalam keadaan melarat, saudara. Dalam keadaan melarat, mereka kelaparan. Ya, mereka dalam keadaan sengsara.
Tapi dibawa sama Yusuf dan dibawa menghadap sama Firaun. Dan Yusuf berkata, mereka saudaraku. Artinya Yusuf mau bilang, Firaun, jangan lihat mereka berdasarkan apa yang ada dalam hidup mereka hari ini. Lihatlah mereka karena mereka adalah saudaraku. Yusuf sebagai orang nomor 2 di Mesir. Yusuf sebagai orang yang berkuasa. Tidak ada siapapun yang punya kuasa yang lebih besar dari Mesir. Di Mesir kecuali Firaun. Semua kuasa sudah diberikan sama Yusuf. Ini gambaran daripada Yesus. Yesus yang mewakili kita di hadapan Bapa di sorga. Oleh karena anugerahnya. Dia mengidentifikasikannya dirinya dengan hidup saudara dan saya. Hidup saudara yang dipenuhi dengan kegagalan. Hidup saudara yang dipenuhi dengan kelemahan. Hidup kita yang dipenuhi dengan kebangkrutan. Hidup kita yang dipenuhi dengan kegagalan. Tapi Yesus mau identifikasikan dirinya dengan kita. Dan dia bilang di hadapan Bapa, Bapa, jangan lihat mereka sendiri. Lihatlah mereka adalah saudaraku. Lihatlah mereka, terimalah mereka karena engkau menerima aku. Amin saudara. Sebenarnya kita bisa bersyukur untuk hal ini. Ini suatu gambaran yang indah. Bagaimana Bapa di sorga hari ini menerima kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena apa yang bisa kita buat. Bukan karena kelayakan setiap kita. Tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Yang menjadikan kita kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Mari kita buka Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 27 dan 28. Efesus pasal yang kelima. Supaya, ini sebenarnya ayat tentang pernikahan saudara. Ya, hubungan suami dan istri. Tapi hubungan suami dan istri itu menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar. Ya. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat, saudara dan saya, di hadapan dirinya dengan apa? Cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tapi supaya jemaat itu apa? Kudus dan tak. Bagaimana saudara bisa tanpa cacat, tanpa kerut, tidak bercela, kudus dan tidak bercela? Bagaimana caranya saudara? Bagaimana caranya? Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri saudara. Setiap kita sebaik-baiknya kita pasti ada cacat, pasti ada kerut, betul tidak saudara? Baik secara fisik kita pasti hidup dalam penuaan. Ya, pasti akan hidup dalam penuaan. Kalau semakin tua pasti makin keriput, betul tidak saudara? Demikian pula dalam hidup kita, karakter kita, pasti ada cacat, pasti ada kerut, tidak mungkin tidak ada kelemahan saudara. Amin saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kesalahan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya menempatkan kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Dengan menempatkan kita ditaruh di dalam Dia. Kalau saudara ditaruh di dalam Kristus, misalnya ini saudara. Ini Kristus. Ini Kristus, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini Kristus. Ini saudara. Kalau saudara ditaruh dalam Kristus, yang kelihatan siapa? Ini saudara. Kita penuh kelemahan, kita penuh kegagalan, kita penuh dengan kekurangan. Ini Kristus. Kristus sempurna, tidak bercacat, tidak bercelah, tidak bernoda. Bagaimana caranya supaya saudara bisa tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercelah? Ini tidak bisa dicuci dengan apapun juga. Cara satu-satunya, ini harus dimasukkan dalam sini. Waktu ini dimasukkan dalam sini, yang kelihatan adalah Kristus. Saudara dilihat di hadapan Bapa, saudara tidak bercacat, saudara tidak bercelah, saudara kudus, saudara berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara, inilah peristiwa salib, kematian, kebangkitan Tuhan. Inilah pusat daripada Injil itu sendiri saudara. Injil itu bukan bicara usaha kita untuk masuk dalam Kristus. Injil adalah bicara usaha Kristus memasukkan kita di dalam dirinya. Amin saudara. Yusuf membawa 5 saudaranya.
dengan kasih karunia dibawa di hadapan Firaun. Menempatkan kita tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Ini bicara identitas kita hari ini, saudara. Kita mesti kuat di sini. Kita bisa gagal, kita bisa punya kelemahan, kita bisa punya kekurangan. Tapi kita mesti tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Kita ada di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya apapun situasi dan keadaan kita punya keberanian untuk menghampiri Tuhan. Dan kita punya keberanian untuk percaya bahwa Tuhan pasti tidak akan tolak hidup kita. Bukan karena kita baik, tapi karena kita ada di dalam Kristus. Amin, saudara? 5 orang saudara itu bisa diterima oleh Firaun bukan karena mereka baik, tapi karena mereka dibawa sama Yusuf, diperkenalkan sama Yusuf. Ini saudaraku. Amin, saudara? Yusuf itu gambaran dia mempersatukan apa yang ada di sorga dan apa yang ada di bumi. Gambaran dari Yesus yang mempersatukan hidup kita dengan sorga. Kita bisa dipersatukan dengan sorga hanya oleh karena karya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya. Nah, mari kita teruskan, saudara. Ayat berikutnya. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apa pekerjaanmu? Jawab mereka pada Firaun, hamba-hamba ini gembala domba. Ya, oleh karena mereka gembala domba, mereka ditaruh di tanah Goshen. Tapi itu semua rancangan Tuhan, saudara. Baik kami maupun nenek moyang kami. Ayat yang keempat. Lagi kata mereka pada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Katakan orang asing. Apa artinya orang asing? Orang asing itu artinya mereka itu cuma numpang sementara. Kalau kita disebut warga negara asing, kita tidak punya hak untuk apa? Tinggal ya untuk selamanya di negeri ini. Betul tidak, saudara? Kalau saudara WNA, ya, saudara mungkin bisa tinggal sementara orang asing. Tapi saudara, hak-hak saudara tidak bisa sama dengan WNI. Kalau kita juga bukan warga negara Amerika, kita pergi ke Amerika, kita sebagai warga negara asing di sana. Hak-hak saudara tidak mungkin sama dengan warga negara asli setempat. Betul ya, saudara? Nah, ini dikatakan kami adalah warga asing, ya, di tempat ini. Artinya mereka sudah bilang bahwa kami cuma sementara di sini. Artinya mereka tidak mau ada di Mesir, saudara. Tapi karena sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah tempat di mana Tuhan berikan buat orang Israel sebagai janji Tuhan, sebagai warisan daripada Tuhan, sebagai hak milik daripada orang Israel. Ini bicara milik pusaka orang Israel. Ya, tapi pada waktu itu mereka dipaksa keluar, seperti mereka dibawa Tuhan jauh dari janji Tuhan. Mereka menjadi orang asing. Saya akan bawa kita melihat terus, saudara. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Saudara tahu, bukankah kita ini juga orang asing di negeri, di dunia ini? KTP saudara, KTP apa? KTP kita memang KTP Kupang, saudara. Ya, KTP Kota Kupang asli, paspor saudara, paspor Indonesia. Tapi tahukah saudara, kewarganegaraan kita bukanlah apa yang ada di bumi ini. Waktu saudara lahir baru, saudara diberikan satu kewarganegaraan yang baru, dikatakan saudara bukan dari dunia ini, saudara adalah dari Tuhan. Amin, saudara. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan sorga. Sehingga kita ini punya identitas yang baru. Kita punya satu status yang baru. Kita punya paspor yang baru. Kita cuma jadi pengembara, katakan pengembara. Kita orang asing yang ditempatkan di bumi sementara. Amin, saudara. Tidak selama-lamanya. Ya. Next. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Ayat yang ke-6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat untuk menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Jadi orang Mesir itu sebenarnya mereka juga punya ternak, tapi mereka tidak mau pelihara ternak.
Makanya dibilang sama Yusuf, kalau ada orang-orangmu yang tangkas, kasih sama saya. Orang-orangmu yang hebat, kasih sama saya. Ya. Tapi apa jawab daripada Yusuf, saudara? Ini sepertinya kebetulan ayat ini ditaruh setelah ayat yang ke-6, saudara. Jadi setelah ayat yang ke-6, ayat keberapa, saudara? Ayat yang ke-7, ya. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu memohonkan berkat buat. Jadi sepertinya ini Firaun minta orang tangkas, tapi Yusuf kasih berkat melalui ayahnya. Artinya apa ini, saudara? Waktu saya merenungkan ini ada dua arti yang penting buat kita hari ini, ya. Bahwa ya seringkali manusia mencari pertolongan dari manusia. Seringkali kita mengandalkan kekuatan manusia. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau mau mendapatkan pertolongan, yang pertama, pertolongan yang paling besar itu adalah berkat Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan bahwa Yakub memberkati Firaun. Jadi sebenarnya seringkali kita mensalahartikan berkat itu berupa sesuatu. Wah, kalau saya dapat pekerjaan itu berkat. Saya dapat uang itu berkat. Saya dapat jabatan itu berkat. Saudara, sebenarnya tidak salah. Tapi sebenarnya berkat itu bukan sekedar yang lain itu, saudara. Berkat itu adalah seorang pribadi. Saudara tahu kata berkat itu dari bahasa Ibrani katanya apa? Barak. Makanya kalau bahasa Arab itu ada barokah. Saudara tahu barokah? Berkah, barokah. Bahasa Ibraninya barakah. Huruf pertama dari kata barakah itu apa, saudara? Barokah. Bar. Saudara tahu bar itu artinya apa? Bar itu artinya anak. Dengan kata lain, bar itu sama dengan bin, saudara ya. Ya, bahasa Ibrani bar, bahasa Arab bin. Simon bin Yunus, artinya Simon anaknya Yunus. Ya kan kalau ada nama bin itu artinya anak. Kalau barokah itu ada bar di dalam. Dengan kata lain, berkat yang sesungguhnya itu bukan sesuatu. Tapi berkat yang sesungguhnya adalah seseorang. Dan seorang itu namanya siapa? Dia adalah anak Bapa di sorga. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita butuhkan segala sesuatu. Kita butuhkan hikmat, kita butuhkan kepandaian, kita butuhkan kekuatan untuk menjalani situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita butuhkan kebijaksanaan, kita butuhkan segala sesuatu. Tapi tahukah semua bahwa semua itu ada dalam seorang pribadi, dia ada dalam sang anak. Jadi Tuhan bilang, datang sama aku, selalu datang sama aku. Datang sama aku, akulah sang berkat itu. Waktu kita selalu datang sama Tuhan, dia akan bisa jadi hikmat buat kita. Dia jadi kekuatan buat kita. Dia jadi pertolongan buat kita. Dia jadi kesembuhan buat kita. Dia jadi segala sesuatu buat hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, waktu saya baca ayat yang ke-7 ini, dikatakan Yakub memberkati Firaun. Saudara, kalau menurut saudara, kira-kira yang memberkati yang lebih besar atau yang diberkati yang lebih besar? Yang memberkati yang lebih besar atau yang diberkati yang lebih besar? Yang memberkati yang ayatnya di mana? Coba kita lihat Ibrani pasal 7 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Saudara bisa bayangkan, berarti Yakub memposisikan dirinya bahwa dia lebih tinggi dari Firaun. Ya, memang tidak dapat disangkal yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dengan kata lain, waktu Yakub memberkati Firaun, dia memposisikan dirinya lebih tinggi daripada Firaun.
Nah, sekarang kita lihat mana yang lebih tinggi, Yakub atau Firaun. Secara harta, Yakub sedang dalam keadaan melarat, saudara. Dia tidak punya apa-apa. Betul tidak, saudara? Dia sedang dalam keadaan susah. Dan susahnya bukan karena cuma hartanya, dia sedang kelaparan. Tapi yang lebih susah buat Yakub adalah dia sedang dalam keadaan sepertinya dia dibawa menjauh dari janji Tuhan. Tahukah saudara, Yakub itu dapat janji Tuhan bahwa di tanah Kanaan dia akan diberkati. Di tanah Kanaan dia akan dijadikan bangsa yang besar. Tapi tahukah saudara, umur Yakub udah 130 tahun. Tapi Tuhan suruh dia pergi ke Mesir. Dia menjauh dari janji Tuhan. Saudara, saya seringkali bilang gini, kalau kita baca Alkitab, kita mesti memposisikan diri kita ada di situasi itu. Kalau kita baca Alkitab, sepertinya Alkitab itu sudah selesai. Karena kita sudah tahu endingnya, oh happy ending. Wah, nanti mereka ngalamin berkat Tuhan, Yakub ngalamin sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita ada di situasi itu, saudara, kita kan, Yakub belum tahu nih, mereka akan ada berapa lama di Mesir. Yakub kan belum tahu, yang dia takutkan adalah aku mati di Mesir. Makanya Tuhan bilang, jangan takut Yakub, Yusuf yang akan ada di pangkuanmu ketika engkau mengatupkan matamu. Itu yang buat Yakub akhirnya kuat. Tapi tahukah saudara, waktu Yakub dibawa ke Mesir, sebenarnya dia dibawa seperti sedang menjauhi janji Tuhan. Dia dibawa untuk seperti menjauhi apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Secara harta dia juga habis. Secara pikiran, iman dia juga seperti dibawa menjauhi janji Tuhan. Pernahkah saudara ngalamin seperti itu? Janji Tuhan seperti yang menjauh dari hidup saudara. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara sepertinya itu menjadi blur. Dan semakin samar-samar dan tidak kelihatan bentuknya. Tidak kelihatan, kok bukan semakin jelas tapi kok semakin jauh. Saudara, Yakub mengalami itu, saudara. Dia ada di sebuah situasi, dia ada di sebuah keadaan di mana dia menghadapi situasi janji Tuhan seperti sudah mau mati buat dia. 130 tahun dia ada di Mesir, di tempat yang dia tidak mau ada di situ, saudara. Tapi kenapa, saudara? Iman Yakub itu, saudara, tidak mati, saudara. Dari mana bisa kita lihat? Dia bisa lihat, dia bisa memberkati Firaun. Sekali lagi, berkat itu bukanlah sesuatu. Tapi berkat itu adalah seseorang yang punya segala sesuatu. Yang hari ini tinggal dalam kehidupan kita. Kalau Yakub bisa memberkati, artinya Yakub tahu, sekalipun janji Tuhan kabur dalam hidupnya, sekalipun dia alami situasi yang tidak seperti apa yang dia harapkan, tapi dia tahu bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau dia tidak tahu bahwa dia diberkati oleh Tuhan, dia tidak mungkin bisa mengucapkan berkat buat Firaun. Dari mana dia tahu dia orang yang diberkati oleh Tuhan? Sekalipun situasinya tidak seperti apa yang dia harapkan, karena imannya, saudara. Karena imannya dia melihat, aku tahu, sekalipun aku melihat janji Tuhan sepertinya kabur, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang setia. Kalau saudara bisa melihat Tuhan dalam kehidupanmu, sekalipun Tuhan tidak engkau lihat, tapi engkau bisa percaya bahwa dia menyertai kehidupanmu, bahkan sekalipun situasimu tidak seperti apa yang engkau harapkan, di situ engkau diberikan kemampuan untuk bisa mengucap syukur. Amin, saudara. Engkau bisa mengucap syukur karena engkau bisa melihat Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang terlalu sulit, sepertinya janji Tuhan kabur. Sepertinya kok janji Tuhan semakin tidak nyata. Saudara bayangkan dia harus ada di tanah Mesir, udah tua. Janji Tuhannya di Kanaan, dia di Mesir. Tapi bagaimana dia bisa mengucapkan berkat buat Firaun? Karena dia tahu dia orang yang diberkati. Dari mana dia tahu dia orang yang diberkati? Karena dia tahu Tuhan setia dan Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Amin, saudara? Amin. Di mana ayatnya, saudara? Mari saya tunjukkan. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16.
Ibrani pasal yang ke-11. Ini cerita tentang Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa? Apa yang dijanjikan. Kalau saudara punya iman dan iman itu saudara tidak lihat secara mata saudara, bagaimana saudara? Mereka sampai mati, Yakub sampai mati, Yakub tidak mati di tanah Kanaan, saudara. Yakub mati di tanah Mesir. Yakub mati seperti jauh dari janji Tuhan. Setelah dia mati baru setelah dia mati baru dia dikuburkan di Israel, di Gua Makmelah oleh Yusuf. Ya, saya udah pernah ke situ. Mungkin ada tempat ini yang udah pernah ke situ ya, Gua Makpelah. Itu di daerah Beersheba. Itu kuburan Abraham, Ishak dan Yakub ada di situ, saudara. Gua Makpelah. Nah, saudara, tapi dia matinya di Mesir. Tapi apa firman Tuhan bilang apa? Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Yang mengakui bahwa mereka adalah apa? Orang asing. Mereka tahu bahwa mereka orang asing di tanah Mesir. Bagi Yakub di tanah Mesir itu orang asing. Ya. Dan pendatang di bumi ini. Bagi kita hari ini, kita ini orang asing di bumi ini, saudara. Amin, saudara. Kita ini orang asing. Bagaimana kita bisa melihatnya? Dengan iman. Bagaimana saudara tahu saudara pasti masuk surga? Dengan apa? Dengan iman. Ya. Tanah yang dijanjikan itu bicara tentang apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Kita orang asing dan kita adalah apa? Pengembara. Mari coba baca sekali lagi. Kita adalah orang asing dan kita pendatang di bumi ini. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Yakub rindu untuk pulang ke sana. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Jadi tanah Kanaan itu bagi kita hari ini bukan lagi suatu lokasi, tapi sebuah tanah air yang lebih baik. Apa itu, saudara? Next. Yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi ini bicara dua hal, tanah air sorgawi ini bicara dua hal bagi kita hari ini. Yang pertama, setiap kita yang akan mati, kita pasti akan masuk surga. Itu jaminannya, saudara. Jadi dari mana kita tahu? Ya kita percaya. Ada yang udah pernah ke surga? Belum ada. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita percaya. Yakub pun dia tidak kembali ke Kanaan. Tapi bagaimana dia percaya dia akan kembali ke Kanaan? Dengan iman. Sekalipun dia tidak melihat. Amin, saudara. Tapi tanah air surga itu juga bicara tentang apa yang Yesus kerjakan buat kita 2000 tahun yang lalu. Itulah tempat peristirahatan kita. Maksudnya apa, saudara? Hari ini, sekalipun engkau belum melihat segala sesuatu seperti apa yang kau harapkan. Tapi oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita 2000 tahun yang lalu. Engkau boleh percaya, engkau boleh ada dalam damai sejahtera. Engkau boleh tetap ada dalam kekuatan. Karena engkau percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Amin, saudara? Amin. Itulah tempat peristirahatan yang Tuhan kerjakan buat kita. Tapi kita kembali ke kitab Kejadian, saudara. Nah, Yusuf juga membawa Yakub, ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Jadi Yakub tahu, aku tahu, sekalipun situasiku tidak seperti apa yang aku harapkan, sekalipun aku ada di tanah orang asing, sekalipun aku pengembara, tapi aku tahu siapa diriku dalam Tuhan, aku tahu identitasku, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang setia, aku punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan aku punya Tuhan yang selalu ada buatku. Sehingga apa, saudara, di tengah situasi yang sulit sekalipun, saudara bisa tetap jadi berkat. Amin. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, saudara bisa tetap jadi berkat. Kalau saudara di tengah situasi yang sulit, saudara menggerutu, bersungut-sungut, saudara tidak bisa jadi berkat, saudara. Saudara akan bilang, bagaimana aku bisa jadi berkat? Hidupku sendiri masih susah. Hidupku sendiri tidak pernah ngalamin pertolongan. Tapi kalau saudara bisa melihat Tuhan di tengah situasi sulit yang sedang kau hadapi, di situ hidupmu bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Yang pertama,
Berkat ini bukan bicara apa yang kau bisa berikan buat orang, tapi apa yang orang lihat tentang hidupmu. Wih, ini orang bisa tetap bersyukur ya, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, pasti ada Tuhan dalam kehidupannya. Amin saudara. Dan orang mulai mau kenal Tuhan melalui hidup saudara. Ya, next, terus ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Firaun pada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub pada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Sudah tahu, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bukan tahun-tahun, tapi dikatakan hari-hari. Ya, hari-hari dalam tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing itu berjumlah 130 tahun. Makanya bahasa Inggris ini lebih lengkap, saudara. Kadang-kadang penerjemahan dalam bahasa Indonesia ini ada yang kurang. Ya, makanya kalau saya baca Alkitab saya selalu suka compare bahasa Inggrisnya bagaimana, bahasa Indonesia bagaimana, supaya dapatkan arti yang lebih jelas, saudara. Jadi dikatakan hari-hari. Kenapa hari-hari? Karena dikatakan hari-hari hidupku itu cuma sedikit saja. Saudara bayangkan 130 tahun itu sedikit atau banyak, saudara? 130 tahun itu banyak atau sedikit, saudara? Tapi ya Yakub mau bilang itu cuma sedikit. Hari-hari hidupku cuma sedikit. Artinya, saudara, saya merenungkan ini dua arti. Saya pernah share gini, bahwa ada hari-hari dalam hidup kita di mana kita jauh dari Tuhan, itu tidak diperhitungkan sama Tuhan, saudara. Tuhan itu hanya lihat hari-hari di mana engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang lain itu dihapus sama Tuhan. Bisa jadi seperti itu sehingga Yakub bilang hari-hariku cuma sedikit. Karena banyak dalam tahun-tahun kehidupannya, dia jauh dari Tuhan. Kalau saudara lihat pergumulan hidupnya, tantangan dalam kehidupannya, kesulitan yang dia hadapi. Ya, berapa tahun dia sempat lupa sama Tuhan. Bukankah ini hidup kita sebagai manusia? Seringkali kita juga lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Apapun keadaanmu, dia selalu bawa engkau kembali ke Goshen. Goshen itu dekat sama aku, kata Tuhan. Nah, tapi yang kedua, dia bilang apa? Mari saudara lihat. Tahun-tahun hidupku sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku. Jadi Yakub ini meninggal 147 tahun kalau tidak salah. Ishak itu 170 lebih. Jadi dia ini yang lebih muda, saudara. Dia meninggal di tanah Mesir. Jadi jumlah tahun mereka mengembara, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Saudara tahu, di sini Yakub mau bilang, aku ini cuma orang asing. Aku ini cuma pengembara. Pengembara itu artinya apa? Dia tidak punya tempat tinggal tetap. Ya. Dia mau, ini artinya buat kita hari ini apa? Kita ini cuma pengembara di dunia ini, sekali lagi saudara. Kita ini cuma orang asing. Kita ini cuma orang asing. Ini bicara tentang apa? Kalau saudara hidup di dunia ini, jangan pikir saudara akan hidup selamanya di dunia ini. Taruhlah kekekalan dalam hati saudara. Kekekalan itu bicara apa, saudara? Saudara tahu, waktu saudara ada di bumi, ini tidak akan selamanya. Amin, saudara? Kita cuma mengembara. Ini tempat kita transit sementara. Ya. Dan dikatakan apa? Tahun-tahunku ini buruk. Tahun-tahunku ini sulit. Saya kutip dari perkataan Ayub 14 ayat yang pertama. Coba kita buka ayat 14. Ini mirip dengan perkataan Yakub. Manusia yang lahir dari perempuan. Sebelumnya kita manusia yang lahir dari perempuan. Di tempat ini. Ada yang lahir dari laki-laki? Ayub ini aneh-aneh buat pernyataan. Kenapa tidak bilang semua manusia aja ya? Manusia yang lahir dari perempuan. Singkat umurnya. Ya. Artinya dibilang ini, manusia ini hidup mau 80 tahun, 100 tahun, singkat saudara. Yakub itu umurnya 130 tahun, dia bilang singkat. Saudara yang umurnya sampai 100 tahun? Kalau mereka 130 tahun bilang singkat, apalagi hidup kita saudara. Hari ini umur 80 aja udah puji Tuhan saudara, betul? 90, waduh udah luar biasa. Bisa 100 tahun, waduh udah luar biasa saudara. Tapi itu pun dibilang itu cuma singkat. Dan bukan hanya singkat, penuh kegelisahan.
Tadi Yakub bilang penuh dengan hal yang buruk. Maksudnya apa saudara? Dalam bahasa Inggris saya katakan penuh dengan trouble, masalah. Saya bilang gini, ada teologi yang mengajarkan kita harus teologi penderitaan. Cari penderitaan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau seorang tidak menderita, dia tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Saya bilang, saudara tidak perlu cari penderitaan. Penderitaan yang akan cari hidup saudara. Percaya tidak saudara? Saudara tidak perlu cari penderitaan. Penderitaan akan cari hidup saudara. Karena setiap orang yang lahir dari manusia dikatakan hidupnya pasti ada kegelisahan masalah. Penderitaan itu bukan hanya bicara tentang apa yang ada di luar hidup kita. Bukan hanya bicara tentang tidak ada uang atau apa pas-pasan. Saudara, kalau saudara lihat banyak orang ya artis-artis terkenal, punya uang yang banyak, ada orang yang kaya, kenapa dia bisa bunuh diri saudara? Artinya penderitaan yang sesungguhnya itu ada dalam jiwa kita. Dalam batin kita, dalam jiwa kita. Itu peperangan yang sesungguhnya saudara. Dan itu bisa menimpa siapa saja saudara. Makanya kita tidak usah cari penderitaan. Penderitaan itu akan mendatangi saudara. Tapi bagaimana kita mengelola penderitaan itu? Bagaimana kita meresponinya? Dengan kita selalu menyadari siapa kita dalam Tuhan. Amin saudara. Sadari identitas kita di dalam Tuhan. Sadari bahwa aku adalah kepunyaan Tuhan. Aku adalah biji mata Tuhan. Aku punya kebenaran Tuhan yang Tuhan masukkan dalam hidupku. Tadi itu. Kita dijadikan benar. Kadang kita bisa gagal. Kadang kita bisa ada di gunung. Kadang kita bisa ada di lembah. Tapi kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah dalam Kristus. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa menang atas yang namanya penderitaan, pergumulan yang ada dalam hidup kita. Amin saudara, bukan berarti masalah kita langsung selesai. Bukan berarti persoalan kita langsung selesai. Tapi bagaimana kita bisa meresponi dengan sesuatu yang berbeda ketika kita ada dalam setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Ayub berkata, hidupku cuma singkat dan penuh dengan kegelisahan. Yakub berkata, hari-hariku juga cuma singkat dan penuh dengan hal yang buruk. Ya, artinya sebenarnya mereka mau bilang ini, hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kita ini adalah orang asing dan kita sedang ada dalam pengembaraan. Ada yang mau cepat-cepat pulang? Kalau ini bukan rumah kita, ada yang mau cepat-cepat pulang? Oh, tidak ada ya, mau suka mengembara terus ya. Kalau saya ditanya mau cepat mau dapat rumah permanen atau mau kos-kosan terus? Oh, pasti semua mau rumah permanen, betul tidak saudara? Betul tidak? Ada yang mau kontrak terus atau mau dapat rumah permanen? Tapi kalau disuruh pulang cepat-cepat, jangan dulu. Artinya kita mau terus mengembara di bumi ini saudara. Nah saudara gini, kalau kita masih diizinkan Tuhan mengembara, ya artinya Tuhan masih punya tugas dan tanggung jawab buat hidup kita. Amin. Kalau Tuhan masih izinkan saudara, saya pakai istilah mengembara, pinjam istilahnya Yakub, orang asing, kita orang asing di bumi. Kalau kita masih diizinkan mengembara sementara di bumi, artinya Tuhan punya tugas dan tanggung jawab buat hidup kita. Amin saudara, saya kutip pernyataan Rasul Paulus di dalam 1 Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 23. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan dalam Mazmur 90 oleh karangan Musa. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar aku beroleh hati bijaksana. Amin saudara. Mazmur 90 ayat 12. Ajar aku Tuhan hidup dalam jalan-Mu. Apa lagi? Agar semua rencana-Mu digenapi. Artinya kalau saudara masih diizinkan Tuhan mengembara dalam hari-hari kehidupan saudara di bumi ini, artinya masih ada rancangan Tuhan dalam hidup saudara yang perlu saudara dan saya genapi dalam hidup ini.
Amin saudara. Ya, saudara kalau saudara masih ada di bumi, itu bukan karena surga terlalu penuh sehingga Tuhan bilang antri dulu ya. Antri dulu supaya jangan habis-habisin beras di surga. Bukan saudara. Kalau saudara masih ada di bumi, itu artinya ada panggilan dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara yang masih harus saudara jalani untuk digenapi dalam hidup saudara. Amin. Masih ada visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk saudara berjalan di dalamnya. Ya, Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang pertama, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja, bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Ayat 24. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya ada tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup Rasul Paulus yang masih harus dikerjakan. Amin saudara. Kalau saudara masih diizinkan tinggal di bumi ini karena masih ada tugas, panggilan Tuhan, visi Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup saudara yang saudara masih harus jalani dalam hidup ini. Amin saudara. Tuhan kasih itu semua. Talenta, karunia, panggilan, visi. Itu untuk di bumi saudara. Bukan untuk di surga. Ya, itu untuk di bumi. Bukan untuk di surga. Jadi kita mesti sadar. Ya, ini yang dinamakan sadar akan kekekalan ini. Kita punya tujuan. Kita punya panggilan. Hidup kita ini bukan kita yang atur seenak-enaknya kita mau kemana, kita mau buat apa. Tapi hidup kita punya Sang Kreator, Sang Penulis hidup kita, yang atur jalan hidup kita. Dan dia mau berikan yang terbaik buat hidup kita. Amin saudara. Dia tentukan hidup kita, dia mau memberkati kita, dia mau kasih kita yang terbaik untuk kita menjalaninya dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, next kita kembali ke kitab Kejadian. Jawab Yakub pada Firaun, tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing 130 tahun, tahun-tahun hidupku sedikit saja, dan buruk adanya tidak mencapai umur nenek moyangku, yaitu jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ayat yang ke-10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sekali lagi Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Setelah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Ayat yang ke-11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses seperti yang diperintahkan Firaun. Ayat yang ke-12, yang terakhir. Dan Yusuf memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Ini ayat yang terakhir saudara. Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, seisi rumah ayahnya dengan makanan. Di mana saudara? Di tanah Goshen. Menurut jumlah anak-anak mereka. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita kelaparan. Sekalipun engkau ada di tanah Mesir, sekalipun engkau ada di tempat di mana engkau tidak inginkan, sekalipun engkau ada di situasi di mana seperti engkau tidak pengen ada di dalamnya, tapi ketika engkau tinggal di tanah Goshen, Goshen itu bicara apa tadi? Drawing near. Goshen itu bicara apa? Tuhan bawa engkau dekat. Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Kebenarannya adalah hari ini kita jadi satu dengan Tuhan. Dia tidak bisa tinggalkan kita, tapi kita bisa lupa sama dia. Makanya Goshen itu artinya ingat Tuhan. Waktu engkau ingat Tuhan, waktu engkau sadar Tuhan, waktu engkau selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu, ada makanan selalu dalam hidupmu. Ada makanan selalu. Makanan ini bukan hanya bicara makanan secara fisik, tapi yang makanan ini bicara kebutuhan rohani kita terpenuhi. Rohani kita, jasmani kita dipenuhi sama Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa makan, menikmati Tuhan. Waktu saudara mengalami kepuasan dalam Tuhan, maka apa yang ada di luar hidup saudara, itu juga akan mengikuti. Amin saudara. Saudara, kita mau tinggal di tanah Goshen. Saudara, kita suka tinggal di tanah Goshen. Tempat dekat dengan Tuhan. Disitulah kita bisa nikmati Tuhan di dalam hidup ini.